Welcome back to the show di Ragam Indonesia. Baru FMs, ada sedikit pantun nih. Simak ya. Makan pagi pakai nasi kebuli. Cakep ya. Sekarang kita geser lagi ke Boyolali. Weh, oke. Tapi sorry nih fans ya. Kita kesini bukan mau jajan nasi kebuli. Di sini ada yang lebih oke dari nasi kebuli. Apa itu? Kita simak. Di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di daerah Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pengrajin tembaga dan kuningan di Boyolali udah ada secara turun-menurun, warisan dari nenek moyangnya. Wait, ini bukan kerajinan biasa fams, karena yang jadi pelopornya pertama kali adalah putra dari Kerajaan Mataram. Tuh kan, aslinya dulu kerajinan anak sultan loh ini. Salah satu dari putra Mataram itulah fams, yang ngelanjutin jiwa seninya sebagai pengrajin di Boyolali. Akhirnya dia bikin deh tuh perkakas tradisional yang berguna sebagai alat masak, misalnya kuali, dandang, ceret, dan lainnya. Kalau kalian ke kota gede Yogyakarta, pasti terkenal kerajinan peraknya kan? Nah, kalau di daerah Cepogo Boyolali ini terkenal sama kerajinan tembaga. Buktinya, ada beberapa kubah masjid di Boyolali yang menggunakan lempengan tembaga. Jadi makin kelihatan mewah kan fans? Tapi sayangnya nih, bahan baku tembaga sekarang makin berkurang. Makanya kebanyakan pakai tembaga impor yang bentuknya plat panjang kayak gini. Padahal tembaga memiliki nilai jual yang tinggi tuh fams. Harga satu kubiknya bisa mencapai jutaan rupiah karena bahan bakunya mahal. Jadinya harga kerajinannya juga ikutan mahal. Apalagi nih fams, tembaga itu kan konduktor panas dan penghantar listrik yang baik. That's why tembaga sering dipakai sebagai alat-alat listrik. Itu juga yang bikin orang dulu banyak yang memakai perabotan dapur dari tembaga. Soalnya tembaga ini bisa bikin masakan jadi cepat matang. Sifatnya yang halus dan lunak juga membuat tembaga jadi lebih mudah dibentuk untuk berbagai macam kerajinan. Nih, kita intip bentar nih proses kerajinan tembaga ya fams. Sekarang, kedua sisi tabung harus disambung dengan las. Kandungan logam di dalam mesin las bisa meleburkan logam dan mengikat tabung. Kalau sudah tersambung, pukul-pukul hingga bentuknya berubah sesuai keinginan. Proses mukul-memukulnya gak boleh asal ya fams. Butuh keahlian, kesabaran, dan ketelatenan biar bentuknya jadi cakep. Kalau mukulnya jadi emosi karena ingat mantan, ntar malah bonyok deh tuh tembaga. Tapi kalau yang ngerjainnya udah ahli, biasanya cuma butuh waktu 1 hingga 2 hari aja supaya lempengan tembaga berubah bentuk. Wait fams, masih belum selesai nih. Proses berikutnya pemolesan. Tujuannya agar permukaannya jadi lebih mengkilap. Caranya pakai mesin gerinda yang sudah diolesi batu hijau. Jadi yang bikin tembaga itu mengkilap sebenarnya serbuk atau debu pada batu hijau ini fams. Sekarang proses terakhir nih fams, yaitu pelapisan dengan menggunakan asam klorida. Fungsinya biar tembaga makin mengkilat dan gak gampang gelap akibat teroksidasi. Maklum fams, tembaga adalah logam yang sangat mudah teroksidasi. Tapi ada juga cara lain untuk mengkilapkan permukaan tembaga. Cara ini bisa juga kalian praktekin kalau di rumah punya barang dari tembaga. Caranya bisa dengan asam jawa kayak gini. Kadar asam pada asam jawa mampu menghilangkan kusam dan bikin tembaga jadi lebih kinclong lagi. Tinggal cuci bersih dan jemur. Kerajinan tembaga siap untuk dipasarkan. Fans, diperkirakan ada 200 pengrajin yang membuat kerajinan tembaga dan kuningan di Cepogo Boyolali. Itu belum termasuk showroom alias toko yang jumlahnya sampai belasan. Alasan inilah yang membuat kawasan ini dikenal sebagai Kampung Tembaga. Kerajinan tembaga bisa dibilang pasarannya untuk kelas menengah ke atas. Harganya Rp500.000 untuk lampu gantung kecil. Pajangan wayang dengan ukiran cantik kayak gini, harganya mulai dari Rp800.000 hingga jutaan. Nah, kerajinan yang besar-besar kayak badan saya ini fams, harganya bisa puluhan juta. Jadi besok-besok kalau mau gaya sambil pamer, bawa aja kerajinan dari tembaga fams. Dijamin gak kalah gengsi kok.